Meriam London makin dewasa. Arsenal kembali dari Dubai setelah Natal dengan kenangan mengalami bulan Desember yang buruk, di mana The Gunners hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan terakhir sebelum libur musim dingin. Namun akhirnya mereka bangkit kembali dengan penuh semangat dan memulai perjalanan yang luar biasa untuk kembali ke perburuan gelar bersama Liverpool dan Manchester City. Dan sepertinya Meriam London akan terus melanjutkan rekor tak terkalahkan di Premier League tanpa batas waktu. Saat ditanya bagaimana Mikel Arteta berhasil mengembalikan tim ke jalur yang benar setelah kekecewaan besar itu, dan sang bos menjawab, pertama-tama seberapa besar mereka menginginkannya. Jangan mengkasihani diri sendiri, jadilah bagian dari perjalanan. Ketika Anda berada di level tertinggi, Anda akan mengalami kekecewaan. Tentu hal ini hanya menunjukkan betapa The Gunners muda kami telah semakin dewasa dan menyadari bahwa kami tidak memiliki hak ilahi untuk mendapatkan 3 poin di setiap pertandingan. Tapi Anda hanya perlu terus berusaha dan melupakannya. Legenda Arsenal puji 2 pahlawan tanpa tanda jasa usai kemenangan atas Spurs. Dalam derby London Utara yang menegangkan yang menyisakan Arsenal meraih kemenangan 3-2 atas Tottenham, David Raya disebut sebagai roller coaster emosi dan aksi. Menurut mantan pendukung Arsenal dan legenda kiper David Seaman, penanganan Raya terhadap apa yang ia sebut sebagai kesalahan ganda sungguh brilian. Sementara itu mengalihkan fokus ke lini luar, penampilan Ben White menjadi sorotan lain, khususnya penggunaan taktisnya dalam bola mati. Seaman dengan cepat menunjukkan kekeliruan Tottenham dalam menjaga White, khususnya di sekitar kiper Guglielmo Vicario. Dia menjalankan perannya dengan sempurna karena dia memberikan sedikit dorongan kepada kiper, dan itu cukup untuk menghalangi momentumnya. Jelas Seaman. Gary Neville minta Arsenal waspadai pertandingan di Old Trafford. Meriam London akan menghadapi 3 pertandingan terakhir mereka, yakni melawan Bournemouth, Manchester United, dan Everton. Dalam kesempatan ini tentu The Gunners berdoa agar City kehilangan poin. Namun dalam hal ini Gary Neville yakin laga tandang Arsenal melawan Manchester United di Old Trafford bisa menjadi penentu dalam perburuan gelar juara Premier League melawan Manchester City. Namun demikian, ia tetap meminta timnya untuk mewaspadai pertandingan di Old Trafford nanti. Anda tidak boleh meremehkan pertandingan di Old Trafford. Jika Anda melihat koleksi pertandingan, itu bisa membuat Anda kewalahan. Tapi lihatlah performa mereka dan stabilitas pertahanan yang mereka miliki. Saya pikir Arsenal akan meraih rekor 100%. Ujar Gary Neville. Declan Rice menolak Manchester City demi Arsenal. Arsenal dan Manchester City sama-sama putus asa untuk mengontrak Rice dari West Ham United pada musim panas lalu. Tapi akhirnya The Gunners lah yang mendapatkan tanda tangannya dalam kesepakatan senilai 100 juta pound sterling. Padahal saat itu Pep Guardiola sangat ingin menyambut Kapten The Hammers itu ke dalam skuadnya di Stadion Etihad, tetapi preferensi Rice adalah pindah ke London Utara, yakni untuk bergabung dengan Mikel Arteta di Arsenal. Kini klub Rice dan mantan pelamarnya telah terlibat dalam perebutan gelar yang intens musim ini. Dengan hanya 1 poin yang memisahkan kedua tim dengan beberapa pertandingan tersisa. Kecuali Manchester City tergelincir, Arsenal dan Rice pun akan kehilangan gelar Liga Premier. Akan tetapi gelandang Inggris itu tampaknya tidak menyesali keputusan transfernya itu. Ketika dia diberitahu bahwa dia bisa saja bermain bersama Rodri daripada berjuang melawan Manchester City untuk meraih gelar, Rice mengatakan kepada The Athletic bahwa kepindahan ke Arsenal tampak lebih menarik dibandingkan Manchester City, di mana saat kedua klub bersaing untuk menjadi juara Liga Premier musim ini. Rice yang akan menjadi anggota kunci skuad Inggris di Euro 2024 itu juga menegaskan dia menikmati pertarungan lini tengahnya dengan Rodri, yang dia pandang sebagai yang terbaik di dunia di posisi tersebut. Paul Merson minta Arsenal datangkan striker yang lincah.
Paul Merson mengatakan kekhawatirannya terhadap Arsenal musim depan. Ia kesulitan untuk melihat di mana Arsenal masih bisa berkembang. Namun ia mengatakan bahwa Mikel Arteta harus mencoba merekrut seorang penyerang yang cepat di musim panas ini. Dalam hal ini, The Gunners telah dikaitkan dengan Ivan Toney, Alexander Isak, dan Ollie Watkins baru-baru ini. Yang mana dengan Gabriel Jesus hanya menyumbangkan 4 gol di Premier League musim ini. Saya menyukai Kai Havertz, dia adalah pemain top, tetapi saya merasa mereka membutuhkan kecepatan di lini depan yang dapat menghidupkan Arsenal. Jelas Paul Merson. Jurriën Timber siap comeback saat Arsenal jamu Bournemouth. Jurriën Timber belum bermain sejak pertandingan pembuka musim ini ketika ia mengalami cedera ACL saat melawan Nottingham Forest. Namun pemain 22 tahun tersebut selalu meningkatkan pemulihannya dalam beberapa pekan terakhir dan telah membuat 2 penampilan untuk tim Arsenal U21. Mikel Arteta pun mengungkapkan bahwa Timber sangat dekat untuk masuk ke dalam skuad menjelang derby London Utara, meskipun pada akhirnya sang pemain bertahan terpaksa menonton dari tribun. Namun kini Evening Standard mengabarkan bahwa penantian Timber untuk kembali tampil di Premier League mungkin saja akan berakhir. Dengan mantan pemain Ajax itu yakin akan terlibat akhir pekan ini untuk menjamu Bournemouth. Meskipun The Gunners memiliki pertahanan paling tangguh di Premier League musim ini, kembalinya Timber akan menjadi dorongan besar bagi tim menjelang 3 pertandingan terakhir. Arteta juga sering berbicara tentang kualitas ofensif yang dapat dibawa oleh pemain berusia 22 tahun itu ke dalam tim. Benjamin Sesko beri lampu hijau untuk meriam London. Agen Benjamin Sesko, striker yang menjadi incaran Arsenal, telah menimbulkan kegembiraan terkait kemungkinan kepindahannya ke Stadion Emirates pada musim panas nanti. Baru-baru ini agen Sesko Elvis Besanovic memposting foto di Emirates Stadium menunjukkan aktivitas perwakilan pemain tersebut dalam menjajaki potensi kepindahannya ke klub London Utara itu. Melihat situasi tersebut, tampaknya sudah mulai ada sinyal lampu hijau yang diberikan Benjamin Sesko untuk Arsenal. Sebagai informasi, bersama RB Leipzig, striker tersebut mencatatkan 15 gol dalam debut musimnya di Jerman dan berhasil mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhirnya. Sementara itu, menurut laporan dari Football London, Sesko memiliki klausul sebesar 43 juta pound sterling atau setara dengan 873 miliar rupiah dalam kontraknya di Red Bull Arena yang akan berlaku pada musim panas ini.